Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leila Mahfudoh, NPM 2003011053, kelas A Ekonomi Syariah semester 4, mata kuliah Tauhid dan Akhlak Tasawuf. Sini saya akan mempresentasikan cerita narasi yang telah saya buat dengan judul Taubat dan Ikhlasnya Seorang Rentenir. Cerita ini tidak nyata, hanya khayalan dari penulis saja. Di sebuah desa, ada seorang yang kaya raya. Hidupnya tidak pernah kekurangan suatu apapun. Akan tetapi, sifatnya yang keras, sombong, dan angkuh membuat orang-orang yang di sekitarnya tidak suka. Orang tersebut bernama Pak Ridi. Pak Ridi adalah seorang rentenir yang meminjamkan uang secara tidak resmi dengan mengambil bunga yang tinggi dari pinjaman tersebut. Meminjam uang pada rentenir memang sangat mudah dan tidak memerlukan persyaratan apapun seperti meminjam uang di bank pada umumnya. Akan tetapi, jika peminjam belum bisa mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan, maka bunga yang ditanggung peminjam akan berkali lipat. Suatu hari, ada dua orang yang meminjam uang kepada Pak Ridi, yaitu Ibu Aya dan Ibu Ina. Mereka berdua meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena penghasilan yang ia dapatkan dari buruh ladang tidak mencukupinya. Mereka berdua meminjam uang masing-masing sebesar 1 juta rupiah dengan bunganya yaitu 5%. Mereka berdua telah sepakat bahwa uang beserta bunganya akan dikembalikan bulan depan di tanggal yang sama saat meminjam uang. Karena yang meminjam uang kepada Pak Ridi lumayan banyak, maka bunga yang ia dapatkan pun juga banyak. Dari sini, Pak Ridi berpikir untuk menaikkan tingkat bunga untuk para peminjam selanjutnya, dari 5% menjadi 10%, agar uang yang ia dapatkan semakin banyak. Walaupun tingkat bunga dinaikkan, tetap banyak orang yang meminjam pada Pak Ridi. Dari sini, Pak Ridi mulai berpikir lagi untuk menaikkan bunganya dari 10% menjadi 15% bagi peminjam selanjutnya. Pak Ridi pun semakin terlena dengan dunia riba ini, karena dengan riba ini uang yang ia hasilkan semakin meningkat pesat. Setelah menaikkan bunga pinjaman, yang terjadi malah tidak ada orang yang meminjam uang kepadanya. Dikarenakan bunga yang semakin tinggi membuat orang-orang memilih untuk meminjam kepada pihak lain. Pak Ridi sudah berusaha menurunkan bunganya, tetapi tetap saja tidak ada orang yang meminjam uang padanya. Sampai akhirnya Pak Ridi pun bangkrut karena harta yang ia punya digunakan untuk membuka usaha, akan tetapi usahanya selalu gagal. Pak Ridi tidak mempunyai harta lagi, termasuk rumah dan seisinya pun dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pak Ridi merasa hancur dan menyesal karena selama ini sangat terlena dengan keuntungan yang ia dapatkan dari riba. Setelah beberapa bulan, Pak Ridi menyadari kesalahannya dan berusaha taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ikhlas menghadapi cobaan ini. Adapun dalil taubat yang pertama dalam Quran Surat At-Taubah ayat 104, tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 110, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis terdapat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melakukan dosa hingga dosa kalian sampai ke matahari, kemudian kalian bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian dalil ikhlas yang pertama dalam Quran Surat Ghafir ayat 65, dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain dia, maka sembahlah dia dengan tulus seikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Dalil yang kedua dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 29, Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil, dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah setiap sholat, dan sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Dalam hadis terdapat, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Dengan berniat taubat dan ikhlas atas cobaan yang dihadapinya, Pak Ridi memulai hidupnya dengan membuka usaha kopi. Usaha ini berjalan setiap hari dan Pak Ridi melakukan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, dengan tujuan menolong antar sesama manusia dan supaya usaha yang ia bangun selalu lancar dan ramai pembeli. Setelah beberapa bulan, akhirnya usaha kopi Pak Ridi setiap harinya ramai pembeli, didapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Dengan kegigihan, ketekunan, dan kesabaran, Pak Ridi berhasil membuka cabang di tempat lain. Diharapkan usahanya ini semakin berkembang.
Tidak lupa juga bahwa dalam menjalankan usaha ini selalu diiringi dengan ibadah lainnya kepada Allah dan bersedekah. Pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah bertobatlah jika kita berbuat dosa besar atau kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terimalah dan ikhlaskan semua cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.